Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita dengan bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita saudara. Hari ini perenungan kita di tanggal 12 bulan 3 2025. Terus kita percayakan hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kita dilandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan pagi ini saudara. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan hari-hari kita buat hari ini saudara, kiranya Tuhan menuntun kita, dan dalam perenungan ini saudara kita minta Roh Kudus yang berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya terus Tuhan memperbarui kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami Engkau dalam firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, firman yang sederhana yang menguatkan kami. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami rindu Tuhan, biarlah dasar kehidupan kami hari ini dibangun karena kami melandasi dengan firman Tuhan. Berkata-kata Roh Kudus, ambil alih buat waktu ini dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang bagaimana kekuatan cinta itu luar biasa saudara. Bahkan dikatakan air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Kata ini saudara Tuhan kasih rema buat saya pagi ini saudara, bahwa api cinta akan Tuhan itu tidak pernah terpadamkan. Tema kita pagi ini saudara dikatakan buat perenungan kita saudara, saya dapat temanya api cinta yang tidak pernah padam. Sekali lagi, api cinta yang tidak pernah padam. Bacaan kita saudara di Kidung Agung 8 saudara 5-7, perikop bacaan kita adalah cinta kuat seperti maut, dikatakan ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sana ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, dikatakan. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Dan saya percaya di ayat yang ke-6 ini bicara tentang bagaimana kekuatan cinta. Cinta itu kuat, dikatakan seperti maut saudara, dikatakan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau atas setiap kita itu boleh ada saudara. Saya percaya ini yang Tuhan mau untuk setiap kita ada. Dan yang ayat yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, dikatakan. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dan saya percaya ini saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan mau untuk kita menjaga api cinta kita akan Tuhan. Api yang tidak dapat dipadamkan oleh air yang banyak, dikatakan. Api yang terus menyala-nyala, api cinta kasih kita kepada Tuhan saudara. Api yang dimana air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Dan poinnya saudara ayat yang ke-7 ini sekali lagi saya bacakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi harta segala benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Terjemahan versi Alkitab baru saudara dikatakan juga, air yang meluap pun tak mampu memadamkan cinta, banjir juga tidak berdaya menenggelamkannya. Luar biasa ini saudara, banjir tidak dapat menenggelamkannya. Seseorang yang memberikan segala harta benda rumahnya demi cinta, tawarannya juga akan hanya dihina saudara. Bahkan dikatakan harta yang mungkin kita miliki pun tidak dapat membeli cinta ini saudara. Saya percaya ini kekuatan cinta akan Tuhan yang benar ini saudara kita miliki. Dikatakan api cinta yang tak pernah padam dalam kehidupan kita. Dan 1 Korintus 13 ayat 1-3, ya sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
cinta itu saudara, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagaimana Tuhan melandasi, Tuhan mau kita melandasi kehidupan kita karena kita memiliki kasih ini saudara. Walaupun mungkin secara kemampuan berkata-kata kita semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, kita bisa berkata-kata tapi aku tidak mempunyai kasih. Firman Tuhan katakan, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dikatakan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan akan Tuhan mungkin, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan biarlah semua apapun yang kita lakukan saudara, landasan dasarnya adalah karena kasih saudara. Dikatakan nubuatan, kita mungkin boleh bernubuat, kita bahkan mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dikatakan, tetapi kalau kita tidak dapat atau tidak memiliki kasih, sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dikatakan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku saudara. Dan biarlah semua hal yang kita lakukan dalam tindakan kita, bahkan untuk mungkin yang akan kita berikan buat orang lain, atau mungkin kita berikan buat Tuhan setiap pelayanan kita, biar semuanya didasarkan oleh kasih. Biar semuanya didasarkan karena cinta akan Tuhan, ini yang penting. 1 Yohanes 4, 7-8 perikopnya, Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7 dikatakan, saudaraku yang kukasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ini salah satu yang menjadi bukti, yang menjadi pembedanya saudara, yang menjadi evidence dikatakan bahwa semua orang yang berasal dari Allah, semua orang yang mengenal Allah pasti akan dikatakan hidup di dalam kasih Tuhan. Dikatakan 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih saudara. Dan berikut saudara mengenai Kidung Agung 8 ini saudara, yang ke-7 dikatakan api cinta yang tak pernah padam. Ada makna rohani yang mungkin kita bisa ambil. Dikatakan banyak air tidak dapat memadamkan cinta, dan sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Jika seorang memberikan semua harta benda sebagai ganti cinta, dikatakan juga orang itu pasti dibenci. 1.1 saudara yang dikatakan di makna rohani di Kidung Agung 8 ayat ke-7 ini saudara, dikatakan yang pertama, cinta yang tidak terkalahkan. Ayat ini menekankan bahwa cinta yang sejati tidak dapat dikalahkan oleh apapun, bahkan oleh banyak air atau sungai-sungai. Dan saya percaya cinta akan Tuhan ini saudara yang akan mengalahkan segalanya saudara. Cinta yang sejati tidak dapat dikalahkan oleh apapun saudara, bahkan oleh banyaknya air. Bicara tentang tantangan kehidupan, pergumulan saudara, mungkin tekanan saudara, tidak dapat menghalangi kita untuk kita terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Yang kedua adalah poinnya cinta yang tidak dapat dibeli dikatakan. Ayat ini juga menekankan bahwa cinta tidak dapat dibeli dengan harta, benda, atau apapun juga. Cinta akan Tuhan yang kita responi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang mahal saudara. Saya percaya tidak ada satupun harta, bahkan untuk kita untuk mengembalikan, untuk kita bargaining dengan semua pengorbanan Tuhan yang sudah diberikan buat setiap kita saudara. Kasih itu tidak dapat dibeli harta benda atau dengan atau apapun juga. Dan yang ketiga, cinta harus dikembangkan saudara. Dikatakan ayat ini menekankan bahwa cinta harus dikembangkan dan dipupuk dalam kehidupan kita. Dan biarlah rasa cinta yang terus dikembangkan ini kita lakukan dengan apa? Dengan aktivitas kita saudara. Kasihnya kita dengan Tuhan kita lakukan dengan apa? Dengan mungkin kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita menjaga jam-jam kita dengan Tuhan, jam-jam bersekutu kita dengan Tuhan lebih lagi saudara. Merenungkan firman-Nya, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk terus berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita.
Dan berikutnya yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara terkait Kidung Agung 8 ayat yang ke-7 dikatakan tema kita api cinta yang tak pernah padam. Yang pertama adalah mengembangkan cinta yang sejati saudara. Dikatakan kita harus mengembangkan cinta yang sejati dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Yang kedua, mengutamakan cinta. Kita harus mengutamakan cinta dalam kehidupan kita dan tidak membiarkan apapun yang menghalangi kita dari mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan semua dasarnya adalah kasih. Biar semua apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk orang lain saudara, biar dasarnya Tuhan mau dilandasi dengan kasih cinta. Dan yang ketiga, menghindari membeli cinta. Nah ini saudara luar biasa. Kita harus menghindari mencoba membeli cinta dengan harta benda atau apapun juga. Cinta yang transaksional saudara. Dan saya percaya ini adalah cinta yang palsu. Dan biarlah karena cinta tidak dapat dibeli saudara. Dan saya percaya ini ada cinta yang sejati yang Tuhan mau. Kita menghindari untuk membeli cinta dikatakan. Dan yang keempat, mengembangkan hubungan yang sehat. Kita harus mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama berdasarkan cinta yang sejati. Dan saya percaya ini yang perlu kita pegang saudara. Mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama dan berdasarkan cinta yang sejati. Dan yang kelima adalah mengucap syukur atas cinta. Kita harus mengucap syukur atas cinta dan yang telah kita terima dari Tuhan dan sesama. Biarlah terus rasa syukur ini saudara akan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dipandang untuk layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Dan kita dipandang layak untuk kita bersekutu, untuk hidup kita diperbarui di dalam Tuhan. Tidak ada satu kegembiraan, satu sukacita waktu kita hidup di dalam kasih-Nya, waktu kita hidup terus dalam firman-Nya saudara. Bapa, terima kasih pagi ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Buat pagi ini perenungan kami dengan tema Tuhan api cinta yang tidak pernah padam. Pembelajaran aplikasi kehidupan kami sehari-hari yang pertama adalah kami mengembangkan cinta yang sejati. Kami harus mengembangkan cinta yang sejati dalam kehidupan kami, baik hubungan kami dengan Engkau Tuhan, dengan sesama kami. Yang kedua, mengutamakan cinta, bahwa hidup kami Tuhan untuk mengutamakan cinta dalam kehidupan kami dan tidak membiarkan apapun yang menghalangi dan mengalami dari kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. Yang ketiga, menghindari membeli cinta. Kami menghindari mencoba membeli cinta dengan harta benda, dengan apapun juga yang kami punya, karena cinta tidak dapat dibeli Tuhan. Dan yang keempat, mengembangkan hubungan yang sehat. Mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama berdasarkan cinta yang sejati dari Tuhan. Dan yang kelima, mengucap syukur atas cinta. Mengucap syukur atas kasih cinta Tuhan, cinta yang kami sudah terima dari Tuhan, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Terima kasih, berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, yang sederhana kami taruh dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu itu yang kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus Tuhan membantu kami Tuhan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong buat setiap kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami yang mungkin hari-hari ini yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, biar kiranya kesembuhan terjadi, yang mengalami kebuntuan Tuhan dalam setiap permasalahan, Tuhan buka jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih pagi ini, kiranya tangan-Mu terulur buat setiap kami, dan kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan itu utuh dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, tetap tinggal dalam cinta yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.